Riwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Ayo dong, dosennya ada 3 dan open cam semua loh. Masa teman-teman enggak nih? Ayo. Wow. Ayo dong, ini kelas Gunung Kidul ya? Nah, ini spesial loh. Biasanya dosennya cuma 1, hari ini kita ada 3. Open cam semua. Gak apa-apa, sambil yang lagi internship, lagi magang, gak apa-apa, ayo. Sambil on cam juga gak apa-apa. Apalagi yang lagi di rumah, tapi nggak boleh sambil rebahan ya. Aku juga mau rebahan kalau gitu, mah. Boleh. Ini kelas Gunung Kidul, aku belum pernah ketemu kayaknya ya. Oh ya, kalau gitu saya kenalin dulu ya. Ya. Teman-teman, kalau sama saya nggak usah ya, udah sering ketemu dari tahun pertama. Mungkin udah bosen kelihatannya ya. Kalau bisa langsung lulus saja, nggak usah ketemu saya gitu ya. Kenalin yang satu ini yang spesial, yang cewek imut-imut ini dari dosen kita sendiri dari pendidikan administrasi ya, jurusan pendidikan administrasi, Miss Husnu Syarifah Diakusuma. Nah, nanti teman-teman mungkin akan ketemu di IO ya, mungkin di IO. Mungkin teman-teman nanti akan ketemu di IO itu di semester depan kelihatannya. Jadi semangat, siapkan diri maksimal mungkin lah. Ya. Siapkan mental ya. Boleh disapa maksudnya teman-temannya, teman-teman kita. Halo teman-teman di Gunung Kidul, terima kasih ya sudah membuat suasana menjadi warm ya, hangat di pagi hari ini meskipun saya belum pernah masuk di kelas kalian. Saya harap perkenalan ini menimbulkan kesan bagi kalian ya, dan mungkin saja semester depan apabila dipercaya mengampu mata kuliah event organizer kita akan berjumpa. Tapi sebenarnya kayaknya sudah oke Pak Suhar yang meneruskan estafet mengajar event organizer. Jadi tetap semangat ya. Pesan saya enjoy saja, menikmati kuliahnya dengan Mas yang ganteng ini ya. Dosen tamu kita, ini keren banget loh, masih muda, banyak pengalaman, and you allowed to asking everything lah ya. Boleh ditanya apapun ya. No? Tapi nggak boleh digebet loh. Mas Dama ini udah punya gebetan soalnya. Ya loh Mas. Bismillah. Baik, demikian saja. Terima kasih ya Mas Dama ya. Terima kasih Pak Suhar dan semangat buat teman-teman. Monggo Pak Suhar. Terima kasih Miss Husnu ya, panggilannya Miss Husnu ya, biasanya panggilan kita semua baik mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen. Nah, tetap dipercaya kok kalau Miss Husnu untuk mengampu mata kuliah IO itu. Nah, yang kedua dosen praktisi kita ya. Nah, ini banyak banget pengalaman. Dia juga dosen dan juga praktisi di bidang kewirausahaan. Nah, kenalan sama Mas Dama Yunata. Mungkin bisa disapa Mas Dana teman-teman kita dulu. Halo, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Semoga kelas ini interaktif. Kelas Gunung Kidul ya? Gunung Kidul ya. Iya, benar begitu. Siap. Oke, nah sebelum kita masuk perkuliahannya ya ke materi, mungkin saya perkenalan lebih jauh lagi tentang Mas Dama. Mas Dama ini sebagai seorang business owner, pemilik usaha. Buat teman-teman nanti yang pengen merilis usaha, mencoba untuk berbisnis, nah atau lebih tepatnya di bidang kargo sama ekspedisi ya, Mas Dana itu bidangnya banget di situ. Nah, dia di Permata Group itu ada Permata Wisata sama Permata Studio. Nah, juga ada sebagai business developer sebagai Samudra Perdana Group. Nah, ini konstruksi dan transportasi ada 4. Tadi saya ketemu di kelas sebelah, dia menjelaskan panjang banget dan sangat lengkap berkaitan dengan transportasi ya, kargo. Yang kedua dia juga punya konstruksi ya, banyak banget riwayat bisnisnya. Yang ketiga ada wisata dan Permata Studio. Nah, Mas Dama ini S1-nya di UPN ya, di UPN Bisnis Administrasi Communication. Yang kedua di Universitas Gadjah Mada di Master Bisnis Administrasi. Nah, related banget, nyambung banget antara
lulusannya, artinya bidang pendidikannya sama yang ditekuninya sekarang, yaitu di bidang bisnis. Dan sekarang selain di bidang bisnis, beliau juga sebagai dosen nih di Universitas 11 Maret di manajemen perdagangan. Nah, artinya dari ilmu praktisinya dia dapat, dari akademisnya dia dapat. Nah, cool banget nah buat teman-teman paket ya untuk hari ini. Nanti silahkan berkaitan dengan etika bisnis maupun bisnis yang lain, silahkan untuk ditanyakan lebih lanjut, didiskusikan lebih lanjut dengan Mas Dama ya. Oke. Untuk selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada Mas Dama. Silakan Mas Dama, monggo. Matur nuwun Pak Suhar dan Misus. Ini kelas kedua setelah tadi selesai 20 menit yang lalu. Energinya ya Mas ya, energinya. Oh, energinya. Puasa tetap semangat. Nanti siang baru nyusurin bisnis. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Mungkin ya, baru pertama kali ketemu saya. Nanti saya akan share profil saya biar kata orang itu ya kalau nggak kenal itu nggak sayang, Misus. Nggak kenal nggak sayang, biar nanti kenal dengan saya, bisa silaturahmi juga dengan saya di luar kelas juga gitu. Artinya apa ya? Tidak tidak terbatas hanya di kelas saja gitu. Ini teman-teman masih online semua ya kelasnya ya? Belum ada yang offline. Soalnya kalau yang di UNS itu sebagian sudah offline, tapi kalau di kami memang masih online. Oke, kali ini kelas etika bisnis, saya membuat beberapa slide untuk menjelaskan beberapa hal atau sharing kepada teman-teman beberapa hal terkait etika bisnis. Mungkin nanti saya akan langsung fokus ke dunia bisnis yang saya tekuni dan grup tekuni karena agar teman-teman tahu landscape yang berbeda, bukan lagi landscape secara teori tapi landscape secara praktis dan ternyata ada seperti ini gitu. Saya pengen menyampaikan gitu. Mungkin teman-teman biar kelasnya interaktif, teman-teman bisa nanti ketika ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau nulis di chat gitu biar kita bisa langsung diskusi gitu. Begitu. Etika bisnis sebenarnya mata kuliah ini kalau di saya dulu belajar di S1 dan S2 ini nyoncawu ya Miss dan Pak Suhar, dulu itu kalau di UGM itu wajib nilai A. Jadi kalau etika bisnis itu wajib nilai A dan memang seperti itu. Jadi ketika kita mendaftar kerja itu kita dilihat itu dari etika bisnisnya. Itu titik beratnya di situ. Makanya kok yo semua mahasiswa dulu dapat A gitu. Saya tidak tahu kalau di ini seperti apa, tapi kalau di UGM dulu seperti itu. Jadi etika bisnis minimal sekali dapat B, tapi rata-rata dapat A. Kalau yang keterlaluan yo itu beda cerita. Tapi kalau yang standar itu atau yang pinter gitu itu pasti dapat A. Karena memang etika bisnis itu lebih kepada apa ya? Kalau nanti diperdebatkan antara etika dan moral nanti terlalu panjang. Lebih baiknya kita langsung ke materi. Tapi sebelumnya saya akan perkenalan dulu biar teman-teman tahu background saya. Saya masih cukup muda gitu, masih mungkin ya seumuran lah dengan teman-teman, beda dikit gitu. Gitu karena saya sudah mulai bisnis dari SMA. SMA saya sudah mulai dari bisnis, kemudian kuliah saya lanjut bisnis, S2 saya juga lanjut bisnis, makanya saya punya beberapa usaha. Pertama, saya punya usaha di Permata Group, ada di pariwisata, kemudian ada di digital marketing, yang brand kami namanya Permata Studio dan Permata Wisata. Dan saya di keluarga juga, alhamdulillah juga keluarga family business. Saya sebagai pengembang bisnis di konstruksi dan transportasi sebagai operasional lah intinya gitu untuk mengembangkan bisnis keluarga karena sudah jalan di properti kemudian transportasi dan logistik gitu.
Kemudian saya juga salah satu dosen di Sekolah Vokasi UNS di Prodi Manajemen Perdagangan, yang mana ya tadi ada pertanyaan Pak Suhar itu piye carane bagi-bagi ya. Nek itu ya piye caranya harus bisa gitu. Gitu soalnya mau buat mabit setiap hari gitu. Tapi memang itu udah terbiasa flow saya dari SMA, jadi memang ya kalau orang yang sudah terbiasa dengan flow yang tinggi tidak ada masalah gitu. Oke, saya ini titik fokusnya ada di cangkupan etika pariwisata. Jadi memang biar skopnya langsung fokus di dunia pariwisata. Biar teman-teman mungkin paham secara detail dan beberapa memang isu-isu yang sedang hangat. Kemudian teman-teman juga bisa bisa sharing juga isu-isu yang ada di teman-teman. Artinya ketika mungkin saya menjelaskan atau sharing materi itu atau pengalaman ada yang kurang atau ada tambahan atau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Nyun sewu Miss Cus, ini kelas sampai jam berapa nih? Biar soalnya slide saya tidak banyak juga kayak tadi. Sampai jam berapa Nyun sewu Miss Cus? Jadwalnya sampai jam berapa Mas Suher? Jadwal sampai jam 12 ya? 12 nih. Nanti menyesuaikan aja sama Mas Damas. Oke, siap. Soalnya biar nanti saya sesuaikan dengan materi. Karena ada beberapa demonstrasi juga. Oke, terkait etika bisnis. Ini ada topik 3 bahasan utama dan saya akan menjelaskan lebih kepada kasus sebenarnya. Tapi 3 topik bahasan ini adalah pertama adalah etika bisnis secara umum dulu, langsung spesifik ke pariwisata, kemudian implementasi etika dalam bisnis itu di dunia pariwisata juga, kemudian kasus etika bisnis di dunia pariwisata. Ini ketika kita bicara etika di mana di bisnis itu, kalau teman-teman belum pernah menjalankan bisnis itu akan menjadi pertanyaan yang kok ngono, kok iso seperti itu gitu. Tapi ketika sudah pernah menjalankan bisnis di lapangan itu memang nyon sewunya ya, itu harus ada pemakluman gitu. Nah, terkadang memang berbenturan dengan konsep yang atau teori yang sudah ada. Tapi ketika konsep dan teori itu tidak menabrak regulasi, saya pikir ketika di bisnis lanjut aja gitu. Karena memang bisnis itu cukup keras gitu, dan kita harus benar-benar mampu untuk menjaga psikologis kita, karena ketika kita bilang etika dan moral juga psikologis kita bermain di situ. Tidak serta-merta karena itu berproses. Jadi mungkin kita awal ngerasa ini salah, tapi di kemudian hari ada kasus tertentu itu merasa bisa pemakluman tapi di tanda kutip gitu. Maksudnya itu bisa dilakukan dengan catatan tertentu. Oke, saya lanjut ya. Langsung ke etika bisnis. Bisnis di bidang pariwisata seharusnya memperhatikan etika. Secara teoritis, etika bermanfaat untuk membantu dalam menilai suatu keputusan yang etis. Etika juga berfungsi menyediakan kerangka pikir untuk memastikan baik suatu keputusan yang diambil. Oke, ini menurut saya sangat teoritis ya, tapi kalau di implementasinya itu teman-teman bisa langsung sharing juga. Nanti kalau di pariwisata gitu ya, ini yang saya titik beratkan adalah ke kerangka pikir gitu. Kenapa? Karena ya lagi-lagi kerangka pikir setiap manusia kan itu berproses ya. Mungkin saya dulu pas waktu zaman SMA membuat bisnis kecil-kecilan, mindsetnya beda, kerangka pikirnya beda dengan sekarang. Karena prosesnya sudah lama, puluhan tahun, hampir 10 tahun gitu ya. 10 tahun lah dikatakan. Jadi artinya pasti akan proses dan itu terus pembelajaran. Makanya menurut saya yang paling basic dari etika selain teori dan teori yang sudah ada gitu ya, tapi secara praktis kita harus sadar bahwa ketika kita ngomong etika, kita harus bertanggung jawab apa yang akan kita lakukan gitu. Apa yang akan kita lakukan dan apa yang telah kita lakukan. Intinya gitu aja. Dan lebih kepada tidak
menyinggung atau menyakiti orang lain. Itu secara bisnis seperti itu. Oke. Nah, ini saya langsung to the point pada perkara implementasi di bidang pariwisata. Ini debatable juga, tapi saya coba meng-highlight apa saja yang menjadi prinsip kita. Nah, prinsip itu bisa jadi etika secara implementasi di lapangan. Pertama, kami melakukan bisnis itu sudah hampir 7-10 tahun gitu, di bidang pariwisata gitu. Dan apa yang menjadi pegangan kita adalah tanggung jawab kita terhadap konsumen kita, baik konsumen secara internal maupun konsumen secara eksternal. Maksudnya bisa jadi konsumen secara eksternal itu calon konsumen kita, konsumen yang loyal dan konsumen yang calon loyal kita, gitu maksudnya gitu. Nah, secara etika, secara implementasi, satu, kita itu menganggap pelanggan itu menjadi saudara dan tetap profesional. Jadi teman-teman gini, teman-teman sudah pernah ini belum? Study tour belum? Untuk SMA gitu, pastinya sudah toh? Sudah belum, Mas Mbak? Sudah ya? Oke, nah kita juga bermain di bidang itu. Maksudnya di tataran study tour, tataran gathering, outing kantor, dan lain-lain. Contoh satu kasus, saya langsung bilang ke kasus aja. Satu kasus, pelanggan menjadi saudara. Yang kalau kita di study tour gitu ya, yang ketemu kita itu siapa? Maksudnya yang melayani kita itu siapa? Mbak Alvira mungkin bisa sharing. Yang ketemu kita di lapangan itu siapa? Yang melayani kita kalau di pariwisata? Mbak Alvira. Tour guide bukan, Pak? Oke, tour guide, benar. Tour guide. Nah, persoalannya adalah ketika kita bicara bisnis pariwisata itu sangat kompleks. Karena bicaranya itu bukan bicara tataran aset ya, atau tataran fisik, sumber daya fisiknya, tapi sumber daya manusianya. Kita mewanti-wanti, kita memberikan satu pengertian kepada tour guide atau tim lapangan atau tim pelaksana di lapangan bahwa pelanggan itu anggaplah jadi saudara. Artinya apa? Artinya tidak usah jadi canggung gitu, Mas Mbak. Dan tidak usah jadi apa ya istilahnya ya, musuh gitu. Maksud ya pelanggan jadi musuh gitu. Jangan. Tapi ya jangan terlalu dekat gitu loh, Mas Mbak. Mungkin ada beberapa kasus ini yang melanggar etika ya, itu di dunia pariwisata ya. Itu tour guide itu atau tim pelaksana di lapangan itu, atau mungkin bisa driver ya, terlalu dekat akhirnya melakukan tindakan penyelewengan, baik secara verbal maupun non-verbal. Itu seringkali di lapangan seperti itu. Walaupun sudah ada SOP, tapi namanya tadi saya bilang etika itu kita bicara psikologis lapangan itu memang ketika sudah ketika tour guide sudah di lapangan, kemudian tim lapangan sudah bertemu pada tamu, ada yang nyuncew ya cantik gitu, ada yang ganteng gitu, itu terkadang akan jadi masalah. Ketika itu tidak didasarkan pada profesionalitas, gitu. Teman-teman akan menyadari ini ketika sudah mengalaminya, gitu. Nah, saya pengen share deh dulu. Ketika SMA, Mbak Adilia Almas, dulu pas SMA study tour-nya gimana? Maksudnya lancar saja, pemandunya atau tim lapangannya profesional semua atau seperti apa? Mungkin bisa sharing Mbak Adilia Almas. Dulu pas SMA kan ada study tour. Ya, jadi waktu study tour dulu tour guide-nya enak gitu Pak ya, bisa berkomunikasi yang membuat kita semua siswanya itu jadi seneng gitu, bisa menikmati perjalanan gitu, nggak ada yang kayak masalah serius. Oke. Seperti itu. Matur nuwun Mbak Adilia Mas. Mungkin Mbak Vika
Nurfika bisa menambahkan? Mbak Nurfika Caturing. Sama Pak, seperti Mbak Adelia. Kemarin tuh pas SMA itu sama dikasih itu kayak games gitu Pak, biar lebih seru di perjalanannya. Gitu Pak. Oke. Itu kan berarti mereka sudah melaksanakan, mengimplementasikan apa namanya secara profesional gitu. Oke, itu sudah menjadi apa ya? Mereka berarti sudah profesional. Cuman memang saya itu bicaranya tataran positif dan negatif. Memang di lapangan itu tidak bisa dikontrol, Mas, Mbak. Jadi ketika ada seperti itu sudah lepas kontrol dari perusahaan. Karena kita ngomongin psikologis ya, Mas, Mbak. Jadi memang ketika kita bicara tadi etika ya susah juga. Oke, mungkin nanti kita highlight lagi. Ada beberapa kasus yang cukup menakutkan, cukup membuat masalah. Gitu. Kedua adalah saling menguntungkan dan transparansi fasilitas. Gini, mungkin kalau tataran kita berbisnis itu ya, kalau saya di dunia pariwisata, kami di dunia pariwisata itu kita harus saling menguntungkan. Artinya apa? Artinya tidak ada yang ditutup-tutupin. Transparansi fasilitas juga. Jadi ketika misalnya Mbak siapa ini? Mbak Eriska gitu ya, Eriska liburan ke Bali bersama keluarga gitu, mungkin ngambil paket keluarga gitu, ada transparansi fasilitas, misalnya membandingkan travel satu dengan travel yang lain, misalnya travel A harganya 1 juta, travel B harganya 1.100.000 gitu, kan terlihat, tapi dengan fasilitas yang wah itu yang di harga 1 juta daripada 1.100.000 misalnya, makannya bagus dan lain-lain. Tapi ternyata ada yang ditutupin itu, ada ketidaktransparansi perusahaan gitu atau yang menawarkan jasanya. Ternyata yang 1.100.000 itu yang harganya affordable gitu, yang terjangkau dan yang memang memang pas gitu. Daripada yang harga 1 juta yang terlihatnya wow sekali tapi aslinya banyak masalah gitu. Nah, sikap-sikap seperti ini kami menanamkan pada yang di lapangan itu seperti jujur gitu. Jadi memang memang harus dipahami secara jelas gitu. Kemudian misalnya lagi ini lanjut ketiga ya, misalnya ketiga itu tim dalam implementasi menurunkan ego sektoral antara driver, guide, dan mitra. Jadi gini, banyak kasus di dunia pariwisata, kita bisa ngomongin dalam akomodasi itu hotel, entah itu yang hotel bintang 1, Melati, bintang 1 sampai bintang 5, ataupun transportasi yang mobil yang mewah, mobil yang enggak mewah, atau kendaraan bis yang paling bagus dan yang paling enggak. Kita secara nyata itu harus nggak boleh ego, nggak boleh kemauan kita itu harus dituruti oleh orang lain gitu, nggak bisa, nggak boleh. Maksudnya kita harus melayani tamu dengan dengan apa yang sudah kita tawarkan gitu. Kita nggak boleh kita harus ke sana karena ada A, hanya menguntungkan si driver dan si guide, nggak bisa. Harus menurun ego. Tapi pada kenyataannya di lapangan nomor 3 dan nomor 2 dan nomor 1 juga gitu, itu masih ada masalah di lapangan. Misalnya gini, kalau teman-teman misalnya sudah pernah jalan-jalan misalnya ke Pangandaran misalnya atau ke Karimun Jawa gitu, kita sudah pesan paket wisata itu ABC gitu. Tapi si guide atau drivernya itu mintanya, ini ditambahin ini aja, bagus. Misalnya tambahin kalau ke Karimun Jawa ke mana? Karimun Besar gitu misalnya, atau ke Mangrove Karimun gitu. Padahal si mitranya enggak mau atau si tamunya enggak mau. Nah, itu jadi masalah gitu. Maksudnya
kalau kita ngomongin jasa susah ya. Kalau kita ngomongin jasa itu secara fisik itu susah kita jelasinnya. Tapi kita jelasin secara pengalaman. Kita jelasinnya secara, kalau teman-teman sudah pernah merasakan berarti pernah ada gambaran. Tapi kalau belum pernah melakukan, tidak ada gambaran. Kayak teman-teman aja lah, misalnya sedang main sama misalnya Mbak Diani dan Mbak Nopia, itu main ke daerah mana Pelayan misalnya, ke air terjun Sri Geduk. Tapi salah satu dari mereka pengennya ke HH Skyview misal, HH Ocean gitu. Nggak jadi ke air terjun Sri Geduk gitu. Dan itu kan ego masing-masing kan harus diturunkan. Mana yang memang jadi bahan diskusi gitu, diskusi dulu. Yang terbaik yang mana itu harus didiskusikan. Oke. Nomor 4 yang sering dilakukan adalah dalam implementasi etika bisnis adalah tidak menjatuhkan antar pesaing. Teman-teman, nih saya mau nanya nih, teman-teman ada yang pakai Telkomsel atau XL? Mbak Disa mungkin. Pakainya apa, Mbak? Providernya? Tri, jauh. Ada yang pakai Telkomsel atau XL? Mbak Anissa? Saya pakai Telkomsel. Oke, good. Sudah pernah lihat iklannya belum? Telkomsel dan XL itu saling menyerang di satu baliho atau di satu iklan. Sudah pernah belum? Di Jogja itu ada beberapa tuh. Kalau teman-teman lewat Babarsari itu ada tuh XL sama XL sama Telkomsel itu saling saut-sautan. Artinya saling menjatuhkan antar pesaing. Gitu. Itu secara etika bisnis itu enggak boleh. Gitu. Karena mainnya nggak fair, nggak adil. Makanya ketika kita bermain atau punya usaha di bidang pariwisata, kita harus fair dulu. Kita harus gini. Kalau saya dapat quote dari beberapa motivator gini. Kalau mau mulai bisnis ya, kita fokuslah ke bisnis kita. Jangan kita fokus ke kompetitor. Nggak usah. Misalnya Mbak Isna Nur punya bisnis hijab ya Mbak, misalnya di Gunung Kidul. Rumahnya mana Mbak Isna? Mbak Isna Nur, rumahnya mana? Klaten, Pak. Oke, misalnya rumahnya Klaten gitu ya. Klaten bisnis hijab. Ternyata ada kompetitor besar. Kayak Robani, kayak misalnya Dian Pelangi misalnya masuk di Klaten gitu. Fokusnya jangan ke sana. Fokusnya jangan aku mau menjatuhkan saya mau menjatuhkan si Dian Pelangi, saya mau menjatuhkan si Rabani. Jangan. Kita fokus ke diri kita sendiri aja. Apa strategi kita, apa yang mau kita promosikan, apa yang mau kita lakukan. Fokusnya ke kita. Jangan menyasar menyerang orang lain, jangan. Itu kalau di kita itu lebih kepada menjaga silaturahmi. Ketika mereka membuat masalah, kita jangan tambahi masalah gitu loh, Mas Mbak. Itu soalnya kalau di bisnis travel tuh seperti itu. Karena banyak travel, kemudian saling serang satu sama lain, kemudian pelanggan yang dirugikan. Tidak boleh, jangan. Kalau kita harus punya prinsip, ketika mereka jahat sama kita, atau ketika mereka menyerang kita, kita harus ini aja. Kita harus tenang, gitu. Tidak boleh nyerang. Gitu. Itu kalau prinsip kami, gitu. Wis benke wae, gitu. Jadi urusan mereka, jangan jadi urusan kita. Itu kalau di lapangan seperti itu. Karena memang ini secara psikologis mengganggu, Mas Mbak. Kalau Mas Mbak punya usaha, gitu. Misalnya Mas Dandi punya usaha bengkel motor misalnya, Mas, gitu. Atau customan motor gitu. Fokusnya jangan kita menyerang, kono ki bengkelnya elek gitu, Mas Dandi. Kono ki bengkelnya jelek, jangan. Kita fokus ke diri kita aja. Kalau mereka lebih bagus, kenapa kita nggak bisa gitu? Itu secara implementasi di lapangan seperti itu. Walaupun itu teori ya, Mas Dandi, tapi itu berguna di kita. Serius, itu berguna di kita. Karena lagi-lagi yaitu yang diserang soal etika adalah psikis kita. Kalau psikis kita ndak bagus di lapangan, yo istilahnya onone panas-panasan tok. Banyak atau bisnis yang panas-panasan tuh banyak banget.
jangan kira ya, misalnya yang kemarin investasi bodong gitu, yang binomo lain-lain, itu tuh panas-panasan. Wah, lihat si A dia punya harta tinggi, si B punya harta yang lebih tinggi, ini binomo misalnya gitu. Itu isinya panas-panasan toh. Kita jangan masuk ke wilayah itu, karena itu sangat merugikan. Itu mungkin keuntungannya hanya sesaat, tapi kalau secara sustainable, berkelanjutan itu menurut saya jangan. Itu yang kami lakukan. Makanya kita bertahan sampai 10 tahun, sampai sekarang. Kalau kita bisnisnya cuma panas-panasan toh, wah, enggak jadi. Paling tahun pertama, tahun kedua naik, setelah itu tahun ketiga pasti turun. Pasti itu, naik panas-panasan toh. Jadi kita harus ada komunitas. Makanya ketika kita bisnis, misalnya Mbak Isna tadi jualan baju, ada komunitas apa atau ada perkumpulan apa, ikutlah gitu. Kenapa? Karena itu bisa menjalin hubungan dan silaturahmi. Biar kita tuh sama kompetitor enggak ada masalah gitu. Ya, jualan aja gitu. Bisnis aja gitu. Karena gini, itu juga jadi filosofi keluarga saya. Keluarga besar saya. Memang family bisnis ya. Satu adalah ketika kita memulai bisnis itu misal gini, saya mencontohkan gini, ini buat tips teman-teman yang mau bisnis. Misalnya saya contohkan aja Mas Dandi ya. Ketika Mas Dandi punya bisnis motor, bengkel motor ya Mas, atau interestnya kemana Mas? Sukanya kemana? Punya gambaran usaha apa gitu? Minuman, makanan? Bengkel motor itu siapa? Bengkel motor ya, misalnya bengkel motor ya. Oke. Gini, kalau kita belum punya ilmu di customisasi, kita hanya ilmunya di kita cuma ilmunya di bongkar motor dok. Ini serius, ini perlu dicermati teman-teman. Ini saya share filosofi dari family bisnis saya. Ketika kompetitornya 5 Mas Dandi, ketika kompetitornya 5, Mas Dandi ada di ke nomor 5, buatlah nomor 1, 2, 3, 4, itu jangan jadi musuh, Mas. Ketika Mas Dandi itu sekarang masih kalah, misalnya Mas Dandi masih cuma bisa turun mesin motor, nggak bisa custom, nggak bisa ngecat, nggak bisa apa gitu, nggak tahu ilmunya, gitu ya. Ketika ada Mas Dandi ada orderan ya Mas, ini tips ya, ada orderan ngecat dan ada orderan lain-lain, itu bisa dilempar ke 4 kompetitor itu. Oke? Asalkan ada kesepakatan kalau saya itu boleh belajar gitu loh Mas. Nek filosofi ini Jawa itu andap asor lah. Itu buat memulai bisnis itu lebih baik gitu. Biar kita tuh nggak ngerasa kepanasan, si A, B, C, D itu bisa bisnis. Maksudnya bisa custom motor, misalnya yang sekarang kan lagi ngetren kan Vespa atau Fazio yang dimodif, kemudian Honda CB yang kemudian dibikin tracker atau Jetstar lain-lain gitu. Mas Dandi belum bisa, itu jangan malah panas, jangan. Tapi rangkulah mereka gitu Mas. Itu kunci sukses bisnis family bisnis saya. Jadi keluarga besar saya itu punya bisnis turun-temurun besar karena itu. Karena kita enggak cari masalah ke orang lain, ke kompetitor pun enggak cari masalah. Rangkulah mereka. Belum mereka nyebali gitu, meremehkan kita ya enggak apa-apa, karena kita juga lagi belajar. Pasti akan ada satu titik kita bisa lebih dari mereka. Ini walaupun teori tapi secara praktis harus dilakukan di lapangan. Gitu. Istilahnya kasarannya gini Mas. Nah, misalnya Mas Dandi motor ya Mas, secara etika kan kita belajar enggak apa-apa Mas. Ke teman Mas Dandi misalnya namanya Mas Alfian gitu. Enggak apa-apa. Tapi mohon izin dulu kalau saya itu mau belajar. Dan ketika mau order spare part di sini dulu karena saya enggak punya channel. Terus terang aja ke kompetitor gitu. Dan itu salah satu cara jawani yang cukup berhasil di keluarga kami gitu. Itu salah satu tipsnya. Jadi teman-teman percaya atau nggak percaya monggo bisa dilakukan sendiri. Intinya kalau mau bisnis secara psikologis harus ditata dulu, mentalnya harus ditata. Kelima adalah hindari konflik.
Hindari konflik, ya itu tadi. Ketika teman-teman teman-teman ada di satu pusaran masalah yang besar, hindarilah konflik. Misalnya akhirnya do fitnah-fitnahan, ya jangan. Nggak gini Mas, Mbak. Yang saya sudah pernah alami ya. Gini. Di tempat kami itu sudah pernah nama perusahaan kami itu dicaplok sama orang lain untuk masuk tender, untuk masuk ke konsumen. Terus kemudian nama kami dicaplok, kemudian tender itu berhasil didapat oleh mereka, tapi mereka awur-awuran dulu Mas Mbak, kayak pakai nama kita menjatuhkan kita itu, karena mereka udah dapat keuntungan, taunya si konsumen kita yang menggarap, Permata Group yang garap, tapi ternyata bukan. Itu juga keras Mas Mbak. Kalau kita ngomongin bisnis itu keras. Nggak ada kawan di situ bisnis. Kalau saran saya ya Mas Mbak, misal Mbak Eriska dan Mbak Dia itu sedang memulai bisnis, jangan cerita dapurnya ya Mas Mbak. Jangan cerita dapurnya Mbak Eriska, misalnya aku wingi baru kulaan kerudung 5.000-an ki dan laris iso tak dol 20.000. Jangan diceritakan ke teman-teman lain. Karena itu jadi satu peluang Mbak Dea misalnya iso nyomot idenya Mbak Eriska. Oh, kulaannya di sana gitu. Jadi untuk menghindari konflik, menghindari yang terjadi di lapangan yang enggak kita mau, hindari seperti itu. Itu yang kita lakukan. Jadi transparansi ini aja, strategi aja. Aku tuh strateginya A, B, C gitu. Itu yang dilakukan di lapangan seperti itu. Oke, saya lanjut. Oke, ini saya bahas tadi terkait tour guide yang kita lakukan. Kita kalau tour guide itu sudah melalui proses pelatihan, proses apapun gitu, proses panjang lah, pelatihan. Ada pelatihan itu ada teori, ada praktek dan lain-lain. Nah, ketika ada problem di lapangan yang menjelekan nama perusahaan, itu juga terkadang ya itu etika atau itu kelakuan dari si pelaku oknum aja, bukan dari perusahaan, tapi seringkali jadi cerminan perusahaan gitu. Itu juga ya tidak mudah gitu loh Mas Mbak. Kalau menjalankan bisnis tidak mudah karena secara psikologis kan. Tapi bukan berarti bisnis itu susah ya Mas Mbak. Buktinya saya bisa dari SMA karena saya udah telaten dari dulu. Tadi sudah saya highlight juga. Saya tuh memang istilahnya kerjaholic lah gitu. Saya tuh dari dulu memang kerjaholic. Jadi kalau ada waktu santai tuh saya kurang enak itu loh. Mending saya ngapain gitu. Itu yang dilakukan. Oke, saya lanjut. Nah, ini yang paling menarik teman-teman. Ini teman-teman bisa menanyakan, ini tidak dibuka oleh semua orang. Pun tour travel. Saya buka di kelas ini. Terkait kasus etika bisnis pariwisata. Ada 3 poin yang menarik di sini. Jadi teman-teman bisa tahu implementasi di lapangan. Teman-teman ini saya kategorikan ada 3. Wisata tragedi, wisata malam, wisata eksklusif. Ini kalau secara etika, ini melanggar etika dan melanggar aturan. Aturan moral ya, aturan masyarakat, bukan aturan regulasi. Pertama saya yang bahas ini dulu aja. Wisata malam ya. Wisata malam kalau teman-teman berpikiran wisata malam itu negatif atau positif, Mas Mbak? Negatif. Negatif, Pak. Oke, kalau teman-teman melihat gambar ini gimana? Nama Pak, sarkem bukan Pak? Iya, sarkem ini apa? Di dalamnya itu ada apa? Ada pasarnya. Ya, jual bunga. Ada Wisata bunga. birahi Pak ya. Jualan bunga mawar, bunga melati. Oke, jualan bunga. Oke. Ini saya buka mungkin Wicus dan Pak Suhar gitu.
banyak gitu kalau sekarang itu berevolusi banyak tour travel yang membuat wisata malam, paket wisata malam itu banyak banget sekarang. Menarik Mas Dama, aku udah ngerti. Entah itu di Jogja, entah itu di setiap kota tuh pasti ada. Tapi channelnya bukan channel yang terbuka, channelnya tertutup. Karena memang kita menjaga maksudnya mereka menjaga eksklusivitasnya. Karena ini wisata yang beresiko, kemudian ketika ke blow up menjadi bumerang si travel itu. Nah, bisnis ini memang sudah berjalan lama. Bukan kita menitik beratnya mungkin kalau kita bicara pasar kembang, kita bicaranya ini tempat kotor gitu dan lain-lain gitu. Ini bukan bicara tempatnya, tapi bicara ternyata ada yang menyediakan jasa untuk ke sana gitu loh Mas Mbak. Iki loh penginapan yang bagus tanda kutip. Sing servisnya apik. Ini loh gang yang orangnya tuh cantik-cantik misalnya tanda kutip. Bukan cuma di Yogyakarta, tapi di lain kota. Di Bali, di Semarang, di Jakarta. Itu tuh ada paketnya, ada package-nya gitu. Kalau teman-teman kemarin 2019 atau 18 ngelihat berita terkait yang hotel itu Four Seasons yang di arah bandara itu hotel yang ditutup itu. Saya tuh lupa nama hotelnya. Itu menyediakan paket itu loh, Mas Mbak. Gitu. Dan kita itu kalau di jaringan bisnis kita tahu itu bisnis nggak bagus gitu. Gitu ya. Tapi cuannya banyak. Makanya ketika kita bicara wisata malam, wisata ini secara aturan nyun sewu ya, itu direlokasi secara aturan nggak ngelanggar aturan karena ada relokasi. Kecuali memang dia ditutup. Tapi secara etika tanda kutip ini enggak banget, ini merusak banget. Tapi ada pasarnya. Susah. Kalau kita ngomongin bisnis, ada pasar, tapi ada bisnis yang tidak bersih, artinya caranya nggak baik, match, itu jadi sebuah bisnis dan itu cuan. Dan mungkin teman-teman punya ini mungkin gambaran ini ya. Oh kok ono ya ngono kayak gitu ya ada. Dan tanda kutip ya dulu kami tertarik juga untuk membuka paket seperti ini karena pasarnya gede. Ya, kami tertarik untuk membuka paket ini, tapi bukan di Jogja, di Bali. Tapi setelah diskusi lebih lanjut, banyak tidak baiknya. Akhirnya kita enggak jadi untuk seperti ini. Makanya kami share bahwa ada market atau ada pasar yang ketika kita bicara wisata, ada pasar yang seperti ini. Gitu ya Mas Mbak? Gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu, atau mau sharing? Sudah pernah pengalaman atau apa gitu? Gitu mungkin Mas Mbak? Belum atau saya lanjut dulu ya? Oke. Saya lanjut dulu ya. Kedua adalah wisata tragedi. Ini kita yang di pemain bisnis itu orang Indonesia tuh lucu. Bencana jadi wisata. Itu terjadi di seluruh Indonesia seperti itu. Dan banyak tour travel menyediakan paket seperti ini tuh loh Mas Mbak. Tapi nggak secara terbuka. Gitu. Artinya menyediakan jasanya, menyediakan apa gitu. Itu ada loh. Dan ini secara etika bisnis itu ngawur gitu loh. Karena daerah bencana kan daerah pertama bahaya, kemudian daerah yang butuh pertolongan. Tapi kok akhirnya dicuankan gitu loh. Itu banyak travel yang memanfaatkan hal ini. Bukan sebagian besar ya, tapi banyak. Itu menurut saya sebagai oknum yang menjatuhkan nama travel. Gitu. Walaupun mungkin secara tidak langsung ya, tapi saya ironi aja sih ada kasus seperti ini di Indonesia karena lagi-lagi bisnis kan menghasilkan profit, bukan bisnis menghasilkan kerugian gitu. Kerugian secara materi ya maksudnya dia menghasilkan uang profit secara materi. Oke. Nah,
Ini wisata eksklusif. Ini kalau teman-teman paham, di Bali itu sudah melanggar apa ya, moral, etika, dan lain sebagainya itu numplak di Bali. Ini saya capture dari Google, kawasan Nusa Dua Bali. Kalau kita bicara wisata eksklusif, itu bicara wisata yang menyerobot, tanda kutip, ruang publik. Di aturan, kalau tidak salah ya, kalau misal ada catatan dari teman-teman, boleh ditanggapi. Kalau tidak salah, itu pantai itu tidak boleh pantai ini ya, pantai publik itu tidak boleh dimiliki oleh persorangan ataupun lembaga gitu. Dikelola boleh, tapi tidak boleh dimiliki. Nah, di Bali itu semua dimiliki. Akhirnya banyak yang privatisasi. Dan semua di pantai di Bali akhirnya seperti itu. Padahal secara etika bisnis nggak bisa. Nggak boleh gitu. Karena menguntungkan sepihak. Kalau teman-teman jalan-jalan ke Kuta, ke pantai Jerman, ke Legian, kemudian ke mana ya? Canggu, kalau di Bali ya. Banyak pantai-pantainya itu tuh diprivatisasi. Jadi, ini pantai milik saya, kamu nggak boleh nggak boleh lewat. Padahal itu milik publik, dan itu terjadi di Bali, dan itu terjadi di kota-kota lain juga, terjadi di kota-kota atau di tempat-tempat lain. Jadi ketika kita masuk sana harus bayar, walaupun memang ada beberapa tempat atau banyak tempat yang memang dia sudah kontrak, maksudnya sudah kerjasama dengan pemerintah, ketika masuk situ ya harus bayar. Tapi sebagian besar itu tidak boleh, maksudnya masih punya publik. Itu yang terjadi di dunia pariwisata. Artinya apa? Artinya teman-teman dengan kondisi seperti ini memang harus peka. Apa yang harus teman-teman lakukan, apa yang harus teman-teman strategikan ketika teman-teman menjadi bisnis atau owner bisnis ownernya. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman terkait 3 topik ini. Ada wisata tragedi, mengunjungi tempat-tempat bencana, kematian, dan lain sebagainya. Kemudian wisata eksklusif, membatasi dengan lingkungan sekitar, dan kemudian wisata malam, wisata yang jauh ya, saya tulis tadi wisata seks dan minat khusus. Kalau lebih halusnya itu namanya wisata minat khusus. Gitu. Itu terjadi di kota-kota gede. Begitu, teman-teman. Mungkin bisa direlatekan dengan teori yang sudah teman-teman pelajari di kelas. Mungkin saya minta misalnya Mbak Vika mungkin, Nur Vika. Mungkin Mbak ada pandangan Mbak Nur Vika. Oh, ternyata ada bisnis kayak gitu ya. Ada. Mbak. Iya, tahu Pak. Kalau ada kayak gitu sih, Pak. Gimana? Terus itu baru tahu. Oke. Terus itu misalnya kan tuh ada travel yang menyediakan paket seperti itu tindakannya gimana Pak? Maksudnya apa ada hukuman atau gimana gitu? Nggak ada Mbak. Maksudnya itu memang sudah dibungkus secara eksklusif Mbak. Gitu. Jadi memang kita jualannya itu jangan kita lah ya. Nanti kami dikira kami jualan juga. Jadi mereka itu membuat paket atau membuat bisnis ini memang eksklusif dan menyasar memang tidak orang umum, tapi memang orang-orang yang sudah tersaring pasarnya gitu. Gitu Mbak Mbak Nur Vika gitu. Baik, Pak. Oke, mungkin Mbak siapa ini? Mbak Dia mungkin. Mbak Dia, ada tanggapan Mbak Dia? Tentang yang wisata malam, Pak. Oke, monggo. Ini kayaknya bahasan menarik. Enggak. Itu pernah sering diceritain aja sih kayak gitu. Tapi nggak tertarik gitu sama ceritanya. Oke. Terus gimana, Mbak? Menanggapinya gimana? Sebagai yang tidak mengkonsumsi tanda kutip, tanggapannya gimana? Geli. Oke. Good. Terima kasih tanggapannya, Pak.
Mungkin ada yang mau menanggapi lagi? Karena gini, teman-teman. Monggo Mbak. Pak izin bertanya, Ya. yang mengenai wisata eksklusif tadi, kan kalau yang eksklusif tadi kan menyerobot dari ruang publik ya Pak. Ya. Nah, yang contohnya seperti yang dimiliki pantai yang dimiliki oleh perseorangan. Nah itu pasti kan kalau mereka sebelum memiliki itu kan kayak ngurus-ngurus perizinan atau apa-apa gitu. Pertanyaan bagus. Okay. Terus apa dari pemerintahnya itu apa nggak ada tindak lanjutnya atau bagaimana gitu Pak? Saya tuh masih bingung kok bisa sebuah pantai itu dimiliki oleh perseorangan padahal itu kan milik negara ya Pak. Oke, Gitu. good. Terima kasih Mbak Eriska, pertanyaan yang sangat bagus. Ini pertanyaan yang sangat teknis dan tricky. Jawabannya adalah ketika pantai itu milik publik dan jadikan perseorangan, itu ada permainan di belakangnya. Nek istilahnya di apa ya? Di bis itu ngecuk tuh apa ya? Bayar yang punya kebijakan. Nek misalnya soal pertanahan gitu ya, itu kan dinas pertanahan atau kementerian agraria itu bayar Mbak, dan itu ada dikomisikan. Jadi yang terjadi di lapangan itu ketika ada transaksi seperti itu mainnya ini Mbak. Komisi berapa persen dari transaksi atau berjangka waktu tertentu. Jadi keuntungan nanti sekarang nggak usah bayar nggak apa, tapi keuntungan nanti kita dapat gitu. Gitu ya Mbak. Jadi misalnya gini, Mbak Eriska beli pantai di satu tempat gitu. Itu milik publik, kemudian nggak boleh dikelola atau di kepemilikan. Itu bermain di belakang antara pengelola pariwisata dan pengelola yang agraria. Itu pertama transaksi by persen gitu. Jadi misalnya harga tanahnya sekitar 2M. 25%-nya taruh mereka. Oke. Yang kedua cara lain adalah mereka nggak bayar di awal. Tapi selama pemakaian mereka harus store tanda kutip duit. Gitu Mbak Eriska. Itu yang terjadi di pariwisata. Makanya itu nanti gimana? Lah itu nanti uang itu masuk itu ke pemerintah atau perseorangan? Itu berarti ilegal ya atau gimana? Iya, itu ilegal. Itu terjadi SPOE itu kompleks banget kalau di lapangan. Kalau di dunia pariwisata seperti itu. Jadi jangan kaget ketika kok pantai ini kita nggak boleh masuk gitu. Kan banyak yang kejadian tuh. Ada di pinggir pantai, kalau nggak salah itu 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu sebelum COVID itu, orang masuk pantai yang nggak tahu apa namanya, itu sudah miliki orang ya. Itu kan tahunnya milik publik gitu ya, bukan milik private. Itu mereka ke sana kemudian ngambil apa, itu dikasuskan gitu Mbak. Itu sampai segitu kalau di pariwisata. Jadi memang kayak naik Jawa ini ngecup kayak gitu Mbak. Ini sakjane tidak boleh di dunia pariwisata, tapi memang pemerintah Indonesia itu sama pelakunya itu unik. Itu enggak, kalau secara teori wah ini salah semua, tapi di lapangan gimana lagi, kita mau ngapain? Gitu Mbak Eriska. Ya Pak, terima kasih. Oke, mungkin teman-teman. Ini soal yang ini ya, kalau pasar kembang ya, kalau misalnya di Surabaya kan dulu terkenal Gang Doli ya. Gang Doli yang mana sekarang direlokasi. Katanya sudah direlokasi ya, tanda kutip ya. Ada aja yang bikin paket eksklusif. Ada pasarnya gitu. Sekarang kan channelnya banyak. Misalnya kalau yang nggak terdeteksi jualannya lewat Telegram misalnya, atau pakai jualan lewat apa gitu, chat-chat lain gitu tuh ada. Gitu. Dan ini kalau teman-teman belajar secara teori, ini nggak etis banget, memang nggak etis. Tapi itu yang di lapangan, dan kita juga merasakan itu, maksudnya ada kasus seperti ini. Kemudian yang wisata tragedi, ini yang ini tuh nggak salah itu booming sekitar 2000 Merapi meletus itu loh Mbak, itu 2000 berapa? 10 ya. Setelah itu kemudian luluh lantah, itu mulailah dari situ bencana itu menjadi kayak iki loh Mbak, kayak mungkin yang kono ono apa yo. Jadi
rasa ingin tahu gitu, Mbak. Padahal itu ke zona berbahaya. Gitu. Dan yang bermain itu bukan hanya paket ya, Mbak. Maksudnya kayak kita bikin paket itu bukan apa ya? Sesaklek itu travel bikin paket, tapi menyewakan mobil untuk ke sana. Itu ada seperti itu. Dan yo namanya dapat duit, kenapa enggak dilakukan kan gitu toh? Begitu. Nah, ini ada kasus lagi. Ini mungkin saya minta teman-teman bisa diskusi karena kalau saya ngomong terus kayaknya yo capek gitu kan. Kita bisa diskusi bareng. Ini teman-teman sudah pernah dapat atau dengar berita ini belum? Tour guide paket tour open trip meninggalkan rombongan lalu kabur. Sudah pernah dengar? Kalau teman-teman suka hiking atau mendaki gunung gitu, itu tuh ini sering terjadi. Ini saya minta tolong teman-teman ya. Kasus ini tuh kasus yang membuat citra tour travel itu buruk. Saya minta tolong teman-teman, ketika ada yang ini ya, ini kasus beneran. Ketika teman-teman ada yang menemukan tur paketnya itu tidak wajar, misalnya ke Lombok atau ke Rinjani gitu, cuma bayar 250.000, tidak bisa. Maksudnya nggak masuk akal gitu. Nah ini banyak yang dilakukan. Jadi mainnya kok murah-murahan kemudian menipu. Itu di lapangan sering terjadi. Jadi kayak ada yang pernah mengalami nggak? Ketemu paket murah banget, open trip mendaki gunung misalnya gitu. Ada yang sudah pernah ikut paketnya atau apa gitu dari kelas ini? Ada belum? Belum, Pak. Maaf Pak, Monggo. izin masuk. Kalau mengalami belum pernah Pak, tapi saya pernah dapat cerita dari teman saya. Oke. Jadi kayak open trip ke gunung gitu Kak Pak. Kalau nggak salah, nah itu kayaknya kalau dari harga masuk akal sih Pak. Jadi terus dari fasilitas gitu-gitu. Cuman kayaknya kan kalau kayak open trip gunung gitu kan jarang, mungkin ada dari travel-travel besar, cuman kan jarang kan, biasanya malah ada yang perorangan, atau bahkan misalnya cuman anak pecinta alam terus pengen buka open trip gitu. Biasanya kan cuman kayak gitu Pak lah. Itu mereka dia kayaknya mungkin kurang riset gitu Pak. Nah, terus akhirnya ketipu. Jadi dari harga emang kelihatan harga fasilitas itu kelihatan sesuai gitu, tapi karena kredibilitas dari yang buka open trip itu Pak malah ketipu dari situnya. Gitu Pak. Nah itu yang membuat, mungkin makasih ya Mas Lukman, ini yang membuat citra dunia pariwisata atau khususnya di bisnis pariwisata jasa itu termakan gitu loh. Saya itu sudah pernah, teman-teman tahu Dieng Culture Festival enggak? Sudah pernah ke Dieng belum? Teman-teman sudah pernah ke Dieng? Ini kasus beneran. Ini saya ketemu tamunya langsung. Teman-teman sudah pernah tahu Dieng Culture Festival? Tahu, tapi belum pernah ke sana. Oke, good. Mbak Eriska. Saya cerita sedikit ya, Dieng Culture Festival ya. Itu ada di bulan Agustus di Dieng. Dieng itu jadi ada anak kelahiran Dieng, kemudian lahir rambutnya gimbal. Itu perlu diprosesi namanya ruatan gitu. Jadi rambutnya dipotong, kemudian dilarung. Gitu. Nah, itu kan jadi festival besar di Indonesia. Itu nilai transaksinya di 2017 itu sekitar 60 M. 60 miliar dalam waktu 3 hari. Itu bisnis yang sangat luar biasa. Jadi setiap tahun di bulan Agustus, ketika teman-teman ke sana selama 3 hari, itu biasanya di awal Agustus lah, antara tanggal 1, 2, 3, maksimal sampai tanggal 5. Itu banyak penipuan di situ. Pertama adalah banyak penipuan soal homestay, kemudian banyak penipuan soal paket wisata. Saya tuh udah pernah, saya ketemu sama supirnya sendiri, sama yang bawa tamu operan dari tertipu itu. Jadi ada open trip dari Jakarta, itu di daerah di daerah Semanggi, Plaza Semanggi, kumpulnya di situ. Itu banyak travel, intinya banyak travel, kemudian ada sekitar 70 atau 60 orang
yang beli paket ke tour travel A, gitu ya. Sampai hari H dicari itu enggak ada. Padahal mobil-mobil lain, travel lain itu sudah penuh dan ada mobilnya, kendaraannya. Dan sekitar 60 orang itu sudah bayar full, nggak ada orangnya. Ketipu gitu loh. Nah, ada beberapa orang yang rodo nesu-nesu gitu ya, rodo misu-misu, karena ketipu, itu paketnya sekitar 1.300.000. Bayangkan teman-teman dikalikan 1.300.000 kali 60 orang. Berapa, Mas? Coba. Gitu kan. Ratusan juta loh. Nah, itu tuh ketipu gitu. Nah, orang-orang itu tuh sampai berangkat ke Dieng sendiri tanpa paket untuk memastikan bahwa travel itu ada enggak. Itu ketemu saya di kalau teman-teman tahu Sikunir. Jadi di Sunrise Sikunir. Itu cerita seperti itu. Betapa apa ya, struggle-nya dunia pariwisata di Indonesia. Jadi kayak kita mau bangkit, kemudian ada ada masalah-masalah yang muncul. Mungkin teman-teman sudah pernah nyuncaunya ya, tanda kutip, tertipu oleh misalnya apa gitu di lingkup pariwisata, atau ada hal yang nggak mengenakan misalnya. Ada dari teman-teman? Mungkin Mbak Bena atau Mbak Dianira atau Mbak Puput? Belum sempat nge-trip Mas karena masa pandemi. Oh iya. Kalau saya kok nge-trip terus ya, Bu. Aku tapi tetap pengen. Gitu. Oke, itu apa namanya? Itu kejadian di lapangan seperti itu. Jadi memang secara teori itu di lapangan memang nge-cross lah. Jadi tidak semua itu sinkron. Saya pengen bicara itu di kelas ini. Jadi teman-teman punya gambaran kalau ketika ada apa, kasus apa, enggak sudah tahu di secara realnya. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman? Ini saya lanjut ke sport tourism. Gitu, etika di sport tourism. Ini isu yang lagi hangat, mungkin teman-teman sudah membaca atau apa gitu dari ini. Ini adalah Nyuncau Bu Miscus, ini kayaknya slide terakhir dari saya, topik terakhir etika bisnis. Saya akan terakhir membahas sport tourism di Piala Dunia 2022, yang mana di Indonesia juga akan menyelenggarakan Piala Dunia U20 tahun 2023. Itu ada di Jogja, ada di Surakarta, Bali, kemudian Surabaya, Jakarta, Palembang. Yang mana ini perlu dibahas karena agar ketika besok kita nonton di stadion itu tahu sejarahnya tuh, Miss. Ketika sekarang lagi hangat Piala Dunia 2022 di Qatar yang menghabiskan dana triliunan rupiah, itu para pekerjanya itu tidak dibayar sesuai dengan layak, tidak dibayar dengan layak gitu. Karena dimunculkan isu bahwa ada pelanggaran HAM di sana. Karena pesta ini adalah pesta yang paling besar sedunia gitu, karena Piala Dunia 2022 yang menyedot puluhan triliun gitu keuntungan, baik secara in cash maupun in kind ya, maksudnya secara langsung maupun nggak langsung. Dan Indonesia juga akan menyelenggarakan Piala Dunia 2023. Jadi isu ini mungkin secara sport tourism di bisnis perlu saya angkat agar teman-teman paham terkait kondisi ketika penyelenggaraan event yang besar. Event yang besar itu tidak serta-merta dibangun dalam waktu sekejap. Maksudnya perlu perencanaan yang panjang dan implementasi yang bagus. Nah, di Piala Dunia 2022 menurut isu ini juga masih isu gitu ya, masih diinvestigasi bahwa terjadi pelanggaran HAM. Artinya apa? Artinya membuat bisnis itu sudah dimulai dari hal yang tidak enak itu. Gitu. Saya tuh mau bicara itu. Jadi teman-teman kalau membuat bisnis itu mulailah dari hal-hal yang positif. Ketika nanti dimulai dari hal-hal yang tanda kutip nanti terjadi kecurangan atau lain-lain, akan tidak baik untuk proses selanjutnya. Itu saran dari saya ketika saya relatekan dengan Piala Dunia 2022. Ini adalah event besar yang dilaksanakan kalau tidak salah
tahun ini di bulan November atau Desember. Karena di Qatar di bulan Juni, Juli, Agustus itu sedang musim panas. Jadi panas-panasnya iso sampai 40-an derajat Celcius. Gitu. Jadi ini memang perlu diangkat di kasus Piala Dunia 2022. Kalau di Indonesia, saya belum dapat laporan kalau membangun stadion di Indonesia itu sesuai standar atau enggak, layak atau enggak. Gitu. Atau mungkin teman-teman punya gambaran lain atau bisa diskusi terkait ini topik terakhir yang saya angkat di pertemuan etika bisnis ini. Monggo teman-teman. Atau diskusi terkait bahasan yang awal tadi. Monggo. Ya, boleh bertanya. Monggo, Miss Jus. Sambil menunggu yang lainnya dapat ide pertanyaan ya. Kalau menurut pendapat Mas Dama ini ya, karena kan saat dulu masih ingat sih, saya juga pernah mendapat materi etika bisnis itu, kadang memberi contohnya memang yang terjadi di luar sana ya, kayak persaingan antara Pepsi dan Coca-Cola harus membuat iklannya saja ya, sampai terang-terangan ya. Benar. McD dan KFC kan sama juga. Ya, kayak gitu ya. Nah, kalau dari Mas Dama sendiri ya, kalau di Indonesia itu gimana Mas? Sebenarnya podo parahe tapi atau mungkin terselubung atau bagaimana gitu Mas, dibandingkan dengan yang terjadi di luar gitu. Oke, matur nuwun Miss Jus. Kalau pandangan saya yang pelaku bisnis itu sajane sama aja bobroknya. Karena semua cara itu dilakukan sekarang Miss Jus. Entah itu baik atau buruk itu bisnis itu sekarang nggak pakai hati gitu. Nah, susahnya gini. Kami itu menjalankan bisnis itu dengan hati, Misus. Ketika ada problematika yang di lapangan yang memang menurut kami itu nggak baik efeknya untuk masyarakat atau untuk konsumen kita, itu tidak kita lakukan. Walaupun itu sangat cuan, walaupun terkadang kita di tanda kutip, Misus, kalau di asosiasi travel itu dikatakan cupu. Nggak berani ambil resiko. Bukan berarti nggak berani ambil resiko, tapi kita nggak kesampaian hati itu loh, Misus. Makanya saya selalu wanti-wanti kepada pebisnis muda itu, kalau bisnis itu pakai hati. Maksudnya tetap hitungan gitu loh. Maksudnya kita juga bisnis hitungan, cuman ketika kita memutuskan sesuatu yang itu menyangkut orang banyak, kita harus pakai hati. Nah, hati kita nggak bilang nggak, ya mending jangan. Soalnya saya beberapa kali ketika hati saya nggak bilang enggak, kemudian saya lakukan itu kayak wah gak seret, dan di lapangan nggak nyaman lah gitu. Itu yang saya lakukan di bisnis seperti itu, Misus. Tapi sama aja bobroknya sih kalau menurut saya. Nggak ada istilah Jawa terus paling sopan gitu, nggak ada. Di bisnis nggak ada kayak gitu. Oke. Gitu. Terima kasih Mas Dama. Ya, matur nuwun, Misus. Ada lagi teman-teman? Mbak Adilia mungkin. Bertanya. Monggo, Mbak Anissa. Mbak Anissa, monggo. Terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya nih Mas Dama. Tadi kan di awal itu dijelaskan kalau kita tuh sebagai pebisnis kita kan sebaiknya menghindari konflik ya, seperti poin 5 yang ada di screen ini. Nah, pertanyaan saya, kalau seumpama posisi kita sebagai seorang pebisnis baru, kita menghadapi kompetitor yang dia itu sudah mendominasi pasar, dalam artian dia sudah lama gitu ya di bisnisnya itu, yang mana itu tuh satu bidang gitu sama kita. Contohnya di bidang kuliner, contohnya di bidang ini otomotif gitu. Terus itu sudah lama, sudah 10 tahun bisnisnya berdiri, sedangkan kita baru aja. Nah, kebetulan bisnis yang sudah lama itu kan dia pastinya mendominasi pasar. Nah, ketika kita muncul di pasar mereka, itu ada mungkin kecurangan gitu yang mereka lakukan agar kita tuh tidak bisa menyaingi mereka gitu, supaya kita nggak bisa berkembang di pasar mereka. Nah, yang harus kita lakukan, apakah kita harus mengalah atau kita harus
menyelesaikan lewat jalur hukum atau bagaimana supaya kita nggak terhalang dengan kecurangan mereka seperti itu. Terima kasih. Oke, good pertanyaannya Mbak Anissa. Ini apa namanya? Ini apa? Jawabannya itu tricky kalau menurut saya. Kalau terkait kita ngomongin kompetitor besar. Kalau saya itu, ini pribadi saya ya, maksudnya di bisnis kami itu kita pilih jalur-jalur jahil, tanda kutip. Kita melakukan tanda kutip promosi-promosi jahil yang mana menyentil-nyentil. Jadi bukan menyerang ya, tapi kita buat campaign atau promosi itu yang istilahnya walaupun produk kita baru itu apa ya? Saya tuh susah menjelaskan. Intinya itu menggunakan cara yang lebih tanda kutip cewek itu centil. Cara centil untuk menarik konsumen atau menarik kompetitor agar kita dilihat oleh mereka. Oke, itu yang pertama. Kedua adalah ketika jalur kita ditutup oleh mereka atau mereka menebar tanda kutip fitnah ya, itu sering terjadi ketika produk-produk baru itu difitnah tanda kutip, diserang oleh produk-produk besar. Nah, saran saya jangan ambil pasarnya mereka atau market share mereka gitu. Karena menurut saya kue yang ada di bisnis itu kuenya irisannya masih banyak yang belum dimakan. Itu kalau saya jawab secara apa ya, cara konsep aja. Tapi kalau secara realita saya pengen ngomong bahwa kita harus punya strategi yang apa ya, yang bagus daripada dari mereka. Misalnya gini, kalau mereka menggunakan Instagram sebagai salah satu apa namanya, promosi mereka, kita jangan gunakan Instagram dengan cara yang sama. Kita gunakan misalnya bisa Facebook atau Twitter atau yang lain dengan storytelling yang berbeda. Karena menurut saya ukuran bisnis sekarang itu bukan diukur dari seberapa lama mereka sudah berada di pasar, tapi seberapa mereka bisa berinovasi. Karena banyak kok perusahaan-perusahaan besar atau jangan perusahaan lah, usaha-usaha lama itu gulung tikar karena mereka malah tidak bisa mengikuti zaman. Gitu, itu kasusnya. Tapi susahnya gini, sebagian besar itu usaha yang sudah lama itu bisa mengikuti zaman, gitu. Saran saya itu jangan ambil pasar mereka, tapi misalnya gini, mereka fokus di pasar di Jogja Kota misalnya. Kita jangan ambil pasaran Jogja Kota, Jogja atau minggir, sidik. Pertanyaan kan dua, itu bisnis dijalankan secara offline atau online? Kalau dijalankan secara offline ya, ketika kita berdekatan, gitu, ya susah gitu. Kita harus pakai channel yang lain. Ketika kita bicara bisnis itu online gitu atau secara daring, online shop misalnya gitu, itu kan nggak masalah. Kita bisa pakai cara lain. Itu menurut saya. Karena tools yang sekarang kalau saya sharing ke teman-teman itu kita bisa pakai tools yang banyak daripada kita berkonflik yang tidak ada habis gitu. Kalau gini, ini ngomongin konflik ya. Kalau ini di poin kelima, hindari konflik. Mungkin di zamannya Miss Jus itu bisnis sebelum koyo iso gondok-gondokan ya apa ya? Serang di depan, maksudnya belak-belakan di depan, itu tuh mainnya apa Mbak dulu? Santet Mbak. Ya, ngirim-ngirim itu loh, ngirim klinik-klinik yang jelas tuh loh, Mas Mbak. Itu tuh terjadi. Dan di tempat saya pun seperti itu loh, Mas Mbak. Diserang seperti sekarang. Itu. Sampai sekarang ya? Gitu. Sampai sekarang ya Pak Har? Ya, masih banyak. Dan tapi nggak tahu ya pembuktiannya gimana. Nah, itu juga nggak bisa dibuktikan gitu loh. Maksudnya kayak tiba-tiba itu kalau di tempat saya itu ada telur busuk di depan rumah gitu. Tiba-tiba seharian sepi. Kayak karena kita secara logika nggak masuk akal. Maksudnya kita percaya atau nggak percaya gitu. Maksudnya
konflik-konflik itu menurut saya dihindari deh. Mending kita pakai jalan yang lebih elegan, tanda kutip. Itu kalau secara bisnis. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mas Dana. Iya, sama-sama. Ini gambaran besok di Piala Dunia 2022 Qatar. Begitu banyak penonton, tapi ada cerita di baliknya bahwa Piala Dunia 2022 adanya pelanggaran HAM, yaitu pekerja tidak dibayar sesuai upah. Sebenarnya juga ya Mas, Mbak. Kasus seperti ini saja ini kasus yang biasa. Sebenarnya udah tanda kutip loh ya Mas, Mbak. Karena ini biasa terjadi di proyek. Kalau proyek besar kemudian di deadline oleh waktu, pasti seperti itu. Enggak pasti, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi memang lagi-lagi tadi saya bilang di realita dan di konsep itu seringkali seringkali berseberangan, tidak sejalan. Seperti itu, Pak Har dan Miss Jus, ini materi terakhir saya terkait etika bisnis di bidang pariwisata. Semoga memberikan manfaat dan gambaran secara luas bahwa dunia pariwisata di Indonesia itu harus dipupuk lebih bagus lagi karena hambatannya banyak. Pertama adalah SDM, itu sangat berpengaruh. Makanya saya minta teman-teman ketika lebih peka terhadap apa yang disampaikan, apa yang dipromosikan ke teman-teman dari misalnya pihak perusahaan atau apa gitu, agar kita bisa menilai bahwa ini baik, ini buruk. Kalau enggak ngerasa baik jangan diambil. Kemudian yang terakhir adalah ketika teman-teman membuat bisnis, pakailah hati ya Mas Mbak. Hitungan itu tetap angka, hitungan itu tetap dihitung pakai kalkulator gitu. Tetap pakai Microsoft Excel, tapi menjalankan bisnisnya pakai hati. Gitu, biar lebih long life. Karena saya menjalankan bisnis pariwisata itu dari hati. Maksudnya kita menjalankan bisnis ketika ada untung ya alhamdulillah, kalau nggak ada untung yo nggak nesu-nesu banget lah. Begitu, Mas Pak. Ketika ada problematika di lapangan itu dibuat enjoy aja. Ketika ada konflik di lapangan dibuat enjoy aja. Itu saran dari saya. Terima kasih Miss Jus dan Pak Suhar waktunya. Makasih Mas Dana. Mau siapa dulu? Saya dulu atau Miss Jus nih? Kita sama-sama open cam. Mau ngingetin aja foto bareng kok. Oh ya. Saya jadi closing statement ya, penutupan dari saya aja kalau gitu. Nanti setelah itu baru foto ya, atau foto dulu. Closing statement dulu. Saya juga dari dulu nih Mas Dana resah dalam hati lah, intinya berkaitan dengan kalau bisnis itu ya artinya gini, Mas Dana, kalau konsepnya saya dulu kok bisnis kok gitu, tapi kalau Mas Dana itu menyebutnya bisnis dari hati ya. Artinya gini Mas Dana, dulu saya pernah bekerja itu kan melihat beberapa gaji karyawan. Saya berpikir gini, 1 kali gaji pimpinan itu bisa digunain lebih dari 1 tahun karyawan terbawah. Ya. Nah, kadang saya berpikir ini gimana aturannya? Hanya untuk 1 orang, tapi di sisi lain itu bisa digunakan untuk 1 tahun karyawan. Ya. Saya berpikir etikanya gimana? Apa nggak punya etika? Tapi di sisi lain kan tanggung jawabnya juga besar. Ya. Kita juga berkeputusan untuk memastikan bahwa bisnis itu berjalan, bisa menggaji karyawan dan memperputaran ekonomi. Itu juga ada beberapa perusahaan yang secara kapital dia gede banget, tapi cara untuk mendapatkan mungkin dia gusur lahan kayak gitu. Yeah. Apalagi kalau didukung dengan aturan, Mas. Aturan. Kadang saya begini. Tapi aturannya itu menentukan. Mungkin di kita belum ya. Mungkin seperti bisnis minuman keras, bisnis perjudian, bahkan prostitusi dilegalkan. Nah, secara bisnis emang menghasilkan keuntungan, tapi secara etika enggak baik kan ya. Tapi itu hukumnya, aturannya itu ada dan memperbolehkan. Nah, kadang saya berpikir apakah emang bisnis seperti ini ataukah emang kitanya aja yang tutup mata berkaitan dengan etika bisnis. Artinya ya kita tutup mata berkaitan dengan etika bisnis karena kita berpikir untuk mencari keuntungan dan manfaat dari keuntungan itu lebih banyak. Artinya lebih banyak gini.
ya etika hal kecil lah, anggap aja gitu ya masnya. Saya berpikir hal etika itu hal kecil, tapi kan saya menghidupkan ekonomi ribuan orang yang saya gaji. Artinya dengan begitu dia bisa mengesampingkan etika. Tapi kalau menurut Mas Dana nih, kita di posisi yang mana enaknya? Apa kita sakluk dengan etikanya? Ya kalau bisnis itu sudah beretika ya udah nggak usah jalankan. Tapi praktik-praktik seperti itu ada, seperti tadi upah buruh yang nggak digaji, pekerja yang nggak digaji, penyerobotan lahan, izin yang dimanipulasi, kayak gitu tuh banyak banget padahal. Oke, maturun Pak Suhar. Ini saya keinget dalam SOP kami di travel bahwa gini, kita tuh menjalankan bisnis dengan hati. Cuman gini, terkadang etika itu memang harus ditabrak. Maksudnya harus dimaklumi tanda kutip gitu. Apakah itu benar atau enggak? Gini, saya share aja ya kondisi ketika teman-teman melakukan perjalanan ke Bali. Ini mungkin Pak Suhar dan Bu Misjo juga mungkin jadi kasus yang baru. Ketika kita melakukan perjalanan ke Bali, gitu teman-teman ya, baik yang pakai rombongan besar ya, baik itu naik bis yang medium atau bis yang besar, itu kita masuk itu harus ngemel itu harus bayar petugas di pelabuhan. Apakah itu beretika? Nggak beretika. Kalau kita nggak bayar, nggak bisa masuk. Dilema ya Mas. Dilema gitu. Jadi kita tuh pas corona kemarin kan, COVID kemarin kan ketat sekali gitu loh. Maksudnya terkait itu juga masuk terkait tes COVID, antigen dan lainnya juga itu terkadang akhirnya piye caranya kita iso memberikan solusi. Ke Bali ada beberapa orang yang memang nggak mau di swab antigen, kemudian kita intinya akhirnya ada suratnya gitu. Dan kemudian dicek, divalidasi di mana di pelabuhan, akhirnya lolos aja gitu. Tapi di belakang itu kita itu kayak harus ke sana, harus ke sini, harus ke apa, itu kan secara etika nggak bisa, nggak boleh. Tapi kalau kita nggak lakukan, itu bisnis nggak jalan. Jadi saya setuju dengan Pak Har, jadi harus ada pemakluman saja di bisnis. Tapi jangan sampai menabrak keyakinan kita sih dalam berbisnis. Gitu Pak Har, mungkin jawaban saya kayak gitu. Berarti artinya dari kita sendiri punya porsi untuk menghitungnya ya? Iya. Dan kita bisa menghitung resikonya. Oke, terima kasih Mas Dana. Dan mungkin kita bisa ketemu lagi di mata kuliah yang lain atau bertemu dengan mahasiswa. Besok lagi ketemu masih ya besok aja ketemu di komunikasi bisnis. Di bisnis kita ketemu ya. Oke, sebelum kita tutup, yuk kita foto bersama. Mungkin Mas oh ya, saya tak share screen-nya, tak matikan. Oke. Ayo, open cam yuk. Tunjukkan wajah teman-teman semua. Dia dari pertama kuliah sampai sekarang nggak pindah-pindah di situ terus. Yang lainnya ditunggu, ada 3 slide nih, yang belakang belum banyak, paling akhir. Baru 1 baris yang akhir-akhir, atau ini belum dapat jilbabnya atau belum dapat posisi yang pas. Coba yang lainnya dulu. Oke, nggak apa-apa. Udah ya ini ya, udah cukup ya Mas ya. Ini ya. Oke, slide pertama ya. Bentar. Saya siapkan dulu. Ya, slide pertama 1, 2, 3. Oke, lanjut ke 2. Satu, 2, 3. Yang terakhir yuk, siap-siap. 1,
2, 3. Makasih teman-teman. Terima kasih Pak Asdama, makasih Pak Sudar, makasih teman-teman. Turun Misius, turun Pak Her. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Miss Cus menemani kita. Sampai jumpa besok pagi. Untuk materi kita dan terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Makasih Pak Bu. Ya, ya Pak.